Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Dan aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Untuk yang selalu memberikan komentar positif, semoga saja hal-hal positif yang selalu ada dalam kehidupan kita. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu, karena hari ini aku sudah menarik sebuah energi. Dan energi siapa sih yang ketarik dalam readingan kali ini? Wah, parah nih. Oke, langsung aja kita baca kartunya. Untuk kartu yang pertama, melambangkan sebuah ketegangan. Iya, ketegangan adalah keadaan mental atau fisik yang kaku, cemas atau tegang yang seringkali disebabkan oleh ketidakpastian, konflik, stres atau tekanan batin. Iya, semua itu memang dialami oleh seseorang yang berdealing sama kamu. Semua yang dia alami menjadikan situasinya sangat mencekam. Dia sendiri tidak mengerti kenapa perasaan gelisah, cemas, atau khawatir yang berlebihan tidak kunjung hilang dalam hidupnya. Secara fisik, kondisi tubuhnya menjadi kaku, nyeri akibat beban yang berlebihan. Secara sosial atau hubungan yang dia alami, suasana penuh permusuhan, konflik, atau kurangnya keharmonisan. Memang pada saat ini dia jarang berbicara atau enggan menyelesaikan masalah bersama. Semua itu karena tekanan finansial yang memicu semuanya. Mungkin saja semua itu akibat dari kurangnya dana untuk kebutuhan pokok atau hutangnya menumpuk. Dan semua itu yang menjadikan dia malas untuk melakukan apapun. Dia juga menghindari sebuah tanggung jawab dan aktivitas hari-hari. Karena apa? Ya karena malas. Wah, parah nih. Piye toki? Nggak suka aku. Oke, kita lanjut. Iya, rasa malas membuat dia menunda semua pekerjaan hingga menumpuk. Tidak ada sedikit pun gairah dan semuanya terasa datar baginya. Dalam kesehatan fisiknya, dia juga terganggu, mungkin karena kurangnya tidur. Di sisi lain, dia sering merasa lelah meskipun tidak banyak beraktivitas. Gelisah, iya, dia gelisah. Tidak tentram, tidak tenang. Dalam hatinya yang paling dalam ada sebuah kebencian yang sangat mendalam atau sikap antagonis. Iya, kebencian yang sangat mendalam itu dia simpan karena dia tidak mau bertengkar atau ada konflik lagi dalam hidupnya. Ada potensi yang sangat besar kebencian yang dia simpan adalah kebencian terhadap orang-orang sekitarnya. Saat ini ada perilaku yang agak sedikit agresif, tidak ramah, marah, keras, atau curiga. Perilaku itu dia tunjukkan pada orang-orang sekitarnya. Iya, pantas saja dia seperti itu pada orang-orang sekitarnya. Karena dia sudah capek untuk mengalah terus. Selama ini dia memang mengambil sikap mengalah. Dia pun tidak mempertahankan hak dan tidak membela diri sendiri. Karena dia saat ini sudah tahu siapa orang-orang sekitarnya. Iya, dia sebenarnya pura-pura mengalah atau pura-pura kalah demi tujuan yang lebih besar. Semua itu hanya merupakan strategi untuk menghindari konflik atau pertengkaran. Sebenarnya yang terjadi, dia bermusuhan dengan orang-orang sekitarnya secara diam-diam. Wah, parah nih. Penak zamanku tah. Oke, kita lanjut. Kartu yang muncul ini bisa memberi arti
Sebenarnya dia sudah lama tidak akur dengan orang-orang sekitarnya. Meskipun dia dulu pernah memprioritaskan orang-orang sekitarnya dan menganggap orang-orang sekitarnya adalah orang-orang baik. Namun yang terjadi kenyataannya belgedes. Wah, apa belgedes itu? Yang jelas bahwa kenyataannya orang-orang sekitarnya sedikit pun tidak memberi manfaat bagi kehidupannya. Malah sebaliknya, orang-orang sekitarnya membawa dampak negatif bagi dirinya. Wah, parah nih. Penak zamanku dah. Oke, kita lanjut. Kebencian yang terus-menerus terhadap orang-orang sekitarnya menjadikan racun yang merusak dirinya sendiri, bahkan memicu untuk membalas dendam. Dia sedikit pun tidak mau berusaha untuk melatih dirinya sendiri agar bisa memaafkan orang-orang sekitarnya. Malah dia memupuk kebencian dan menyimpan rasa dendam. Iya, baginya itu sangat wajar karena orang-orang sekitarnya mungkin telah mengecewakannya terlalu dalam. Orang-orang sekitarnya yang dimaksud adalah segerombolan orang-orang toksik yang pernah dia ikuti, pernah dia sanjung-sanjung, dan pernah dia puja-puja. Tetapi sekali lagi, belgedes pada akhirnya. Wah, pietaki. Oke, kita lanjut. Kartu yang muncul ini adalah kartu kesatria cangkir yang bisa memberi arti. Kartu kesatria cangkir umumnya melambangkan emosi yang tidak stabil. Iya, emosi dia memang tidak stabil. Dia merasa kewalahan oleh perasaan dia sendiri. Suasana hati dan pikirannya terus berulang-ulang sama. Dia yakin pada saat ini jika dia tetap teguh pada pendiriannya dan tidak lagi menghiraukan orang-orang sekitarnya, dia akan pelan-pelan bisa hidup dengan tenang. Namun sayangnya, kebencian dalam hatinya tidak bisa hilang begitu saja. Kartu yang muncul ini adalah kartu 10 pedang. Parah nih. Oke, kartu 10 pedang bisa memberi arti dia bermusuhan dengan orang-orang sekitarnya tidak terlihat. Dia terlihat baik-baik saja dengan orang-orang sekitarnya. Wajar semua itu dia tutupi karena dia malu. Sebab sebelumnya dia dan orang-orang sekitarnya itu bergerombol dan menganggap gerombolannya adalah gerombolan orang-orang yang sangat sukses dan pintar. Namun sekali lagi kenyataannya belgedes. Wah, pietaki. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja ada Pisces, Aquarius, Capricorn, Sagittarius, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Cancer, Gemini, Taurus, dan Aries. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas. Hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih banyak ya buat subscriber tercintaku, like dan juga komentar. Semua komentar dari teman-teman aku baca ya, tetapi mohon maaf jika aku tidak bisa membalas satu persatu komentar dari teman-teman semuanya, dan mohon dimaklumin saja. Oke, sampai di sini dulu akhir kata dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.